Demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara bersama Anak Magdalena, calon guru penggerak Angkatan 5 SDIT Nur Ar-Rahman, Cimahi, Jawa Barat. Pejuang pendidikan, pahit yang kau lihat jadi pecut kebangkitan. Tatapan mata menerawang menguatkan satu tekad. Iya, anak bangsa harus merdeka. Bertahun sudah engkau tiada, goresan mimpi telah jadi cita-cita mulia. Semua jadi saksi, semua jadi tergerak, bergerak dan menggerakkan bahwa engkau telah mewariskan peradaban. Petuahmu ing ngarsa sang tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, menguatkan kami akan makna pendidikan. Pendidikan yang mampu memberikan keteladanan, membangun semangat, dan memberikan dorongan agar anak bangsa, agar anak negeri berakhlak mulia, bijaksana, dan menggapai kebahagiaan. Engkaulah pejuang pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan kita sebuah makna tentang tujuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu adalah proses menuntun, di mana peran guru adalah sebagai pamong yang menuntun anak didik agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan, menuntun segala kodrat atau potensi pada anak agar anak dapat mencapai kebahagiaan dan bermanfaat baik sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Yang kedua, proses pendidikan ibarat petani dan anak didik sebagai benih tanaman yang berbeda-beda. Maka, petani harus mampu mengenali kebutuhan setiap benih, setiap anak didik, sehingga mampu merawatnya sesuai dengan kodratnya, menjadi tanaman yang baik dan subur sesuai dengan keunikan tiap tanaman tersebut, sesuai dengan keunikan tiap anak didik yang kita hadapi. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya: 1. Pendidikan haruslah berpusat pada anak didik. Karenanya, kenali, pahami, berikan kebahagiaan. Yang kedua, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Anak didik perlu dibimbing agar menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang bijaksana, pribadi yang saling mengasihi satu sama lain. Yang ketiga, mengikuti kodrat zaman atau perkembangan zaman agar bisa beradaptasi. Anak didik harus dibekali dengan kemampuan untuk menghadapi zamannya, sehingga dia mampu bertahan di zaman yang senantiasa berubah. Begitupun dengan guru harus mampu beradaptasi. Yang keempat, bahwa pendidikan harus mengikuti kodrat alam, sosial, budaya di mana anak berada. Setiap daerah berbeda-beda, setiap lingkungan memiliki keunikannya masing-masing. Karenanya, setiap guru harus memahami lingkungan tempat anak didik berada, sehingga proses pendidikan tidak lepas dari kondisi sosial budaya daerahnya masing-masing. Dan yang kelima, bahwa dalam prinsip pendidikan harus mampu membangun budi pekerti anak, sehingga berkecakapan abad 21 dalam bingkai pelajar Pancasila. Pendidikan menginginkan terjadinya perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah aspek cipta atau pikiran, kedua rasa atau hati, dan yang ketiga adalah karsa atau kemauan atau motivasi. Tiga hal ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Pikiran, hati, dan kemauan harus berjalan seiring sehingga proses pendidikan dapat berjalan secara menyeluruh. Ketiganya,
kelak akan dibingkai oleh cita-cita besar, yaitu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila akan memiliki profil yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Adapun implementasi dari nilai-nilai Ki Hajar Dewantara yang terbentuk dalam Mikai Pelajar Pancasila akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Berketuhanan Yang Maha Esa melalui pembiasaan sholat, berdoa, dan Asmaul Husna. Yang kedua, mandiri dalam mencari sumber belajar di perpustakaan. Yang ketiga, berkebinekaan global melalui hari batik dan pameran budaya, bernara kritis, gotong royong, dan kreatif melalui program STEM. Selamat berkaya berjuang pendidikan.